Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Evangelion atau Evangelium. Artinya adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang memberitakan tentang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Inti kabar baik tersebut atau inti Injil tersebut adalah kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa yang percaya kepadanya. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal dan juru selamat manusia, Dia datang untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Dia menderita, Dia diolok-olok, Dia mati di kayu salib, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan berita Injil adalah keselamatan yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus kepada kita semua yang mau percaya kepadanya. Kita percaya akan kelahirannya, kita percaya akan kematiannya, kita percaya akan kebangkitannya. Jadi berita Injil adalah berita kabar baik, kabar sukacita kepada kita, orang yang berdosa, yang mau mengaku dosanya, yang percaya kepada Dia, yaitu Kristus Yesus adalah Tuhan. Dan memang sejatinya kita orang-orang percaya patut bersyukur karena Dia datang mau menebus kita. Dia datang mau menyelamatkan kita. Kalau dengan kekuatan kita atau dengan perbuatan kita ataupun dengan sikap dan tingkah laku kita, kita tidak beroleh keselamatan. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Bahkan dalam konteks masyarakat orang Roma pada waktu itu, yang pemahamannya bisa selamat dengan hukum Taurat yang dipahami oleh orang Yahudi, dan juga bisa selamat dengan pengetahuan yang tinggi yang dipahami oleh orang Yunani, ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena apa? Karena memang kita hanya selamat oleh karena anugerah Tuhan. Dan inilah yang menjadi inti daripada Injil, inti kabar baik yang dibawa, yang diberitakan oleh Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari firman Tuhan hari ini, Martin Luther memaparkan pengajarannya yang mengatakan tentang keselamatan, bahwa manusia itu selamat yang pertama karena sola gratia, yaitu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang datang untuk menebus manusia. Yang kedua, dia katakan bahwa anugerah Tuhan itu haruslah diimani, yaitu dalam pengajarannya yang kedua mengatakan sola fide, selamat karena iman. Iman percaya kita mempercayai bahwa hanya Tuhanlah juru selamat yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kita orang yang percaya. Jadi iman percaya kitalah yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan anugerahnya secara cuma-cuma. Dan dia mengajarkan yang ketiga, yaitu sola scriptura, selamat karena firman.
yaitu bagaimana anugerah diimani dan bagaimana iman itu agar bertumbuh dan tetap kuat dalam firman Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhanlah yang menjadi dasar iman percaya kita, bahwa firman Tuhanlah yang mengajari kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan anugerah Tuhan, hidup sesuai dengan iman percaya kita, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang mengajari kita untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita selamat karena anugerah Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Anugerah itu diimani, yaitu percaya akan Yesus Kristus. Lalu keselamatan itu tidak lepas di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya, yaitu dengan dasar firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk senantiasa percaya dan yakin akan kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menuntun kita. Injil adalah kabar sukacita bagaimana orang percaya bisa mengimani anugerah yang daripada Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Semua karena Injil, semua karena kabar baik, semua karena kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi keselamatan jika tidak dituntun dengan firman Tuhan melalui iman percaya kita akan Kristus Yesus adalah juru selamat. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pengajaran firman Tuhan pada hari ini, di mana dia mengatakan bahwa tindakan Allah yang menyelamatkan manusia adalah inti dan kekuatan kuasa Tuhan yang dia pergunakan untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di kota Rom, dia mengatakan bahwa aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, yang artinya dia percaya hanya dengan Injillah, hanya dengan kabar baiklah, hanya dengan anugerah Tuhanlah yang kita imani beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, orang benar yang hidup oleh percayanya, itu artinya hidupnya dipercayakan kepada Kristus Yesus, seperti Rasul Paulus yang benar-benar percaya akan Kristus Yesus. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus yang dulunya adalah pembunuh atau pemburu orang percaya yang mendapatkan kuasa dari ahli-ahli Taurat untuk mengejar dan membunuh orang-orang percaya. Tetapi setelah dia ditangkap oleh Kristus Yesus, dia benar-benar mengimani bahwa hidupnya dia percayakan kepada Kristus Yesus. Bukan hukum Taurat yang dipahami oleh orang Yahudi yang bisa menyelamatkan, tetapi karena Kristus Yesus. Kalau dikatakan orang benar hidup oleh percayanya, itu hendak mengatakan totalitas hidup yang benar-benar diberikan seluruhnya kepada Kristus Yesus, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak berpikir lagi akan jabatannya, tetapi dia meninggalkannya dan dia hidupnya total untuk mengikut Yesus. Kalau dikatakan orang benar hidup oleh percayanya, itu hendak mengatakan bahwa ia hidup dalam Kristus, bahwa Kristus yang berkuasa dalam hidupnya, tidak lagi dirinya, tidak lagi diri orang-orang yang percaya tersebut, tetapi Kristus yang berkuasa dan berdiam di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, Injil yang sudah dibawa dan diberitakan oleh Kristus Yesus yang sudah kita imani sebenarnya tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memperbaharui hidup kita. Hidup orang yang sudah diselamatkan haruslah menjadi pembaharu di tengah-tengah kehidupannya. Dan ini nampak dalam diri Rasul Paulus, bagaimana Injil merubah hidupnya, memperbaharui dirinya. Dan ketika Yesus sendiri pun melayani di tengah-tengah dunia ini,
Dia tidak hanya mengabarkan kabar keselamatan, tetapi dia juga ingin memperbaharui sikap mental orang banyak yang mengikut dia, terlebih ahli Taurat dan Farisi yang senantiasa mengikut dia, dan juga orang-orang banyak yang mengikut dia. Maunya tidak hanya sekedar mengikut dia, tidak hanya untuk menguji dia seperti ahli Taurat dan Farisi, tetapi juga benar-benar merubah sikapnya bahwa kuasa Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi ataupun hanya sebuah inspirasi untuk kehidupan kita, tetapi juga menjadi perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus akui karena Injil banyak kehidupan manusia yang boleh percaya kepada dia sehingga meninggalkan kehidupan lama mereka. Secara khusus hidup kita orang Batak, bagaimana opung kita dulu, nenek moyang kita dulu hidup dalam kekelaman, tetapi karena Injil kita berubah menjadi percaya dan kita tinggalkan kekelaman tersebut dan kita hidup di dalam Tuhan. Ini adalah perubahan total dalam kehidupan kita, termasuk suku Batak kita, bahwa dengan Injil kita dirubah dan kita akhirnya memperoleh kemajuan. Dengan Injil juga kita bisa lihat bagaimana pemahaman orang Batak bahwa perempuan adalah kelas kedua, tetapi dengan Injil Tuhan mau rubah bahwa perempuan juga dalam masyarakat Batak atau suku Batak, dan juga saya yakin dalam suku-suku yang lainnya juga menjadi maju. Tidak lagi ada perkataan bahwa hanya anak laki-laki yang bersekolah, tapi perempuan juga bersekolah. Ini semua karena pengaruh Injil. Ini semua karena perubahan yang dilakukan oleh Injil yang sudah kita terima dan kita imani di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan kabar sukacita bahwa kita selamat, kita juga perlu merubah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, hidupnya adalah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi agen perubahan di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini? Yang mau kita lihat pertama, Tuhan mau katakan kepada kita, janganlah malu karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus meletakkan dasar hidup kita dengan Injil atau pada Injil. Karena dengan Injil, dengan kabar sukacita, kita sudah beroleh keselamatan. Rasul Paulus tidak malu menyatakan dirinya menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus Yesus, yang mana pada waktu itu orang-orang percaya adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang diburu dan dikejar, bahkan dibunuh. Tetapi dia tidak malu mengatakan bahwa dia sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Juga kita haruslah demikian. Kita jangan malu menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus Yesus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua, firman Tuhan hendak mengatakan kepada kita, haruslah kita mempunyai iman yang kuat kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Tuhan sudah memberikan anugerahnya, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Jangan kita menyia-nyiakannya. Caranya adalah senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, senantiasa beriman kepada Yesus Kristus. Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan berpaling karena hal-hal duniawi. Jangan berpaling karena jabatan. Jangan berpaling karena percintaan atau perjodohan. Jangan berpaling karena kebutuhan. Tetapi kita tetap mempertahankan iman kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dan mencukupkan segala sesuatunya kepada kita, asal kita kuat dalam iman percaya kita. Yang ketiga, firman Tuhan hendak mengatakan kepada kita orang-orang yang sudah diselamatkan haruslah menjadi agen perubahan. Bagaimana Tuhan sudah merubah hidup kita
dari kekelaman masuk ke dalam terangnya yang ajaib, kita juga harus menjadi agen perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus merubah orang-orang yang tidak percaya, yang tingkah lakunya tidak baik, tidak benar, yang tingkah lakunya tidak berkenan, menjadi berkenan kepada Tuhan. Caranya adalah bahwa kita bertutur kata, bertingkah laku sebagai pengikut Kristus. Apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita, patutlah kita hidupi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah sebenarnya yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Kita hidup berkenan, kita memiliki kasih, kita memiliki kesabaran, dan kita memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah berkenan di dalam anugerah Tuhan. Imani anugerah Tuhan tersebut, dan ingat, ada firman Tuhan sebagai penuntun kita untuk senantiasa beriman dan teguh percaya kepada Dia Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita senantiasa bertahan, kita akan memperoleh keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kami selamat hanya karena anugerah Tuhan. Kami selamat dengan iman percaya kami yang mengimani anugerah Tuhan tersebut, dan kami selamat karena kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan, dan hidup mengimani akan anugerah Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan beritakan kepada kami. Sertai kami Tuhan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.